Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat ya? Nah, anak-anak, kalian sekarang kita masih belajar di rumah masing-masing. Tetapi Ibu harap masih pada tema 2, subtema 1. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang kosakata dan juga wujud benda. Nah, kosakata itu apa sih? Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Kalian bisa buka buku LKS tema 2 kalian di halaman 1. Nah, jika sudah kalian buka, Ibu akan menjelaskan tentang kosakata. Kosakata itu adalah perbendaharaan kata. Ya. Kosakata itu adalah perbendaharaan kata atau susunan atau kumpulan data yang dimiliki, diketahui, dan dimengerti oleh seseorang. Jadi kosakata ini adalah perbendaharaan kata, bisa juga disebut dengan susunan atau kumpulan kata yang dimiliki oleh seseorang. Kosakata itu ada beberapa macam, dia digolongkan ke dalam beberapa macam. Ibu ada empat contoh kosakata. Yang pertama, kosakata tentang alat bermain. Kosakata tentang alat bermain. Kosakata tentang alat bermain itu yang pertama kelereng. Lalu ada gasing, ada bola dan juga egrang. Yang berikutnya ada kosakata tentang kegiatan. Kosakata tentang kegiatan itu contohnya adalah bermain, belajar, memasak, dan juga membaca. Itu adalah kosakata yang digunakan pada sebuah kegiatan. Nah, yang berikutnya, kosakata tentang bentuk-bentuk benda. Apa saja yang ada di dalamnya? Ada bulat, persegi, tabung, dan juga persegi panjang. Dan yang terakhir ada kosakata tentang wujud benda. Nah, kosakata tentang wujud benda itu ada padat, cair, dan juga gas. Nah, kosakata ini digunakan pada sebuah kalimat. Jadi seperti tadi, misalkan pada kosakata tentang kegiatan itu bermain. Nah, misalkan contoh kalimatnya Abnu sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, di situ ada kosakata bermain. Nah, bermain itu merupakan sebuah kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, kosakata ini juga memiliki sebuah arti. Misalkan tadi bermain, artinya adalah melakukan hal untuk bersenang-senang. Jadi setiap kosakata itu pasti memiliki sebuah arti. Jadi ketika kalian membaca sebuah kalimat, kalian bisa memperhatikan kosakatanya. Nah, di dalam kosakata itu memiliki sebuah arti. Untuk memahami isi bacaan, harus memahami arti kosakata. Nah, yang berikutnya, di sini ada cerita dengan judul benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini kalian bisa membuka buku tema 2 kalian yang dicetak di halaman 21. Ya, kalian bisa membuka di halaman 21. Ibu akan bacakan ya, benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa kosakata. Ya,
ada beberapa kosakata. Kosakatanya tentang apa? Tentang sifat-sifat benda yang ada di sekitar kalian. Nah, kalian juga bisa memperhatikan di halaman 22 ya anak-anak. Sekarang kita akan coba. Di situ ada beberapa kosakata tentang sifat-sifat benda yang terdapat pada cerita tadi yang Ibu bacakan. Di situ ada kosakata halus, kasar, basah, tetap, dan juga berubah. Nah, dari kelima kosakata ini masing-masing itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama ya. Halus, apa artinya? Apa maknanya? Ya, halus ini memiliki arti licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, coba kalian perhatikan, pasti di sekitar kalian ada benda atau ada barang yang memiliki sifat halus. Jadi, sifat halus ini artinya licin, lembut, atau tidak kasar. Lalu yang berikutnya, kasar. Kosakata kasar, artinya kesat atau tidak halus. Nah, pasti di sekitar kalian juga memiliki benda yang bersifat kasar. Lalu yang berikutnya basah. Basah ini artinya mengandung air. Lalu tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jadi hanya tetap seperti itu saja. Dan yang terakhir berubah. Berbeda dari semula. Nah, dari kosakata ini, pasti di rumah kalian ada beberapa benda, beberapa barang yang memiliki sifat seperti kosakata ini. Lalu yang berikutnya, nah, yang berikutnya Ibu juga akan membacakan sebuah cerita lagi. Nah, kalian bisa memperhatikan pada halaman 45 ya, tentang wujud benda. Nah, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ya, dilihat dari wujudnya bahwa benda itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Nah, contohnya seperti apa? Kok dimaksudkan benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap? Ya, misalkan kelereng. Kelereng tadinya terletak di atas meja. Bentuknya ya seperti itu, bulat. Nah, lalu setelah itu kamu pindahkan ke dalam kotak bermainmu. Bentuknya, ukurannya akan tetap sama seperti itu saja walaupun dipindahkan. Lalu yang berikutnya, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, benda cair tadi dikatakan benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Iya, jadi misalkan kamu memiliki air yang ada di dalam gelas, lalu kamu tuangkan ke dalam botol. Ukurannya akan tetap sama, tetapi bentuknya berubah. Kenapa berubah? Karena mengikuti wadah botolnya yang tadinya terletaknya di dalam gelas, tapi sekarang berubah menjadi bentuk seperti botol, menyerupai botol. Lalu yang berikutnya, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Jadi kalau benda gas ukuran dan bentuknya ini selalu berubah-ubah mengikuti dengan wadahnya. Misalkan kamu meniup balon. Nah, di dalam balon itu, udara yang ada di dalam balon itu adalah gas, ya, adalah gas, benda gas. Nah, kenapa disebut ukuran dan bentuknya berubah-ubah? Karena ketika misalkan kamu meniup balon itu sampai besar. Nah, benda gas itu akan mengikuti ukuran yang kamu tiupkan. Lalu misalkan kantong plastiknya hanya kamu tiup kecil saja. Nah, jadi gas yang ada di dalam kantong plastik itu hanya kecil, hanya sedikit. Jadi dia ukuran dan juga bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan juga
wadahnya. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata. Kosakata tentang wujud benda. Yang pertama ada kosakata wujud, ukuran, padat, cair, dan gas. Nah, artinya apa? Yang pertama wujud. Artinya adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Lalu yang berikutnya ukuran. Ukuran artinya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruangan. Jadi ukuran. Lalu yang berikutnya padat. Nah, tadi benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Lalu cair, benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah. Dan yang terakhir gas, benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi padat, cair, dan juga gas ini berbeda-beda ya anak-anak. Artinya kalau padat, bentuk dan ukurannya itu tetap. Walaupun kamu pindahkan ke tempat lain, dipindahkan dari tempat semulanya, ukurannya akan tetap sama. Tetapi kalau cair, benda itu ukurannya tetap. Air itu tetap sama ukurannya, tetapi ketika dipindahkan wadahnya, dipindah ke tempat lain, dia bentuknya akan berubah. Kenapa berubah? Karena mengikuti tempatnya. Lalu yang berikutnya gas. Nah, gas ini ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah karena mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, ini dia contohnya tadi, kelereng dan juga batu. Kelereng dan batu ketika kalian pindahkan ke tempat lain tidak akan berubah bentuknya. Lalu yang berikutnya, air. Nah, air dan juga minyak ini juga merupakan benda cair yang encer ya. Jadi benda cair ini adalah benda yang encer, bersifat air atau encer. Nah, di situ ada botol dan juga gelas. Nah, ketika air yang ada di dalam gelas itu dituangkan ke botol, itu ukurannya akan tetap sama tetapi bentuknya berubah. Lalu yang berikutnya gas. Nah, balon, di dalam balon itu ada udara. Udara itu disebut dengan gas. Ya. Ibu memiliki tugas untuk kalian. Coba kalian perhatikan di halaman 47. Nah, di situ ada tugas ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu, ada di rumah kalian ya. Lalu beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Misalkan di situ ada nomor 1 boneka. Nah, boneka itu termasuk benda padat. Kenapa benda padat? Karena ketika dipindahkan, ukuran dan juga bentuknya tidak berubah. Nah, sekarang kalian lanjutkan dari nomor 2 sampai 10. Kalian cari benda yang menunjukkan dia benda cair atau benda gas. Oke anak-anak, kerjakan halaman 47, mengamati benda-benda yang ada di rumahmu yang menyerupai wujud benda padat, cair, dan juga gas. Kerjakan di buku PS ya anak-anak. Ya anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang kosakata. Jadi kosakata itu adalah perbendaharaan kata atau yang disebut dengan susunan atau juga kumpulan kata yang dimiliki, diketahui, dan dimengerti oleh seseorang. Lalu kita juga sudah belajar bahwa kosakata itu memiliki artinya masing-masing. Kosakata itu digunakan pada sebuah kalimat. Nah, kita juga sudah belajar tentang wujud benda. Tadi ada padat, cair, dan juga gas. Kalau padat, bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Ya, jadi bentuk dan ukurannya akan tetap seperti itu saja walaupun dipindahkan tempatnya. Lalu cair. Nah, kalau cair ini tadi dia benda yang memiliki ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Dan benda cair ini bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir tadi benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan juga bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, biasanya gas ini bersifat ringan seperti udara. Oke anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!